Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aturan rantai. Ini merupakan salah satu topik pada bab turunan di mata kuliah kalkulus 1 ya. Oke. Nah, aturan rantai ini merupakan suatu aturan yang berawal dari sebuah teorema ini ya. Nah, ada sebuah teorema, misalkan Y sama dengan FU ya, dan U sama dengan GX. Jadi di sini dia adalah merupakan fungsi komposisi. Jika G mempunyai turunan di X, nah, jadi G-nya punya turunan di X, dan fungsi F mempunyai turunan di U sama dengan GX. Nah, kalau kedua syarat ini terpenuhi ya, G-nya punya turunan di X, F-nya punya turunan di U sama dengan GX, maka fungsi komposisi FOGX atau bisa kita uraikan sebagai F dalam kurung GX ini juga dapat diturunkan di X. Jadi artinya turunannya ada kalau kedua syarat tadi terpenuhi ya. Dan nah di sini dan nilai dari turunan fungsi komposisi FOGX itu sendiri adalah F aksen dalam kurung GX dikali dengan G aksen X. Oke. Nah, atau di sini kita bisa tuliskan dalam sebuah notasi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Artinya, untuk mencari turunan y terhadap x yang disimbolkan dengan dy per dx, itu caranya adalah kita cari turunan y terhadap u dulu ya, dy per du, kemudian dikali dengan turunan fungsi u terhadap x. Nah, ini adalah turunan dari dy dx. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa contoh supaya lebih bisa memahami ya. Oke, contoh 1. Diketahui Y sama dengan 2X pangkat 5 min 3 sama dengan 20. Tentukan dy per dx. Langkah pertama kita harus memisahkan fungsi Y sama dengan 2X pangkat 5 min 3 pangkat 20. Ini kita harus misalkan. Yang pertama kita misalkan adalah bagian dalamnya. Boleh ya. 2X pangkat 5 min 3 itu kita misalkan sebagai fungsi U. Maka kalau misalnya kita misalkan dia sebagai U, maka turunan dari U ini, U terhadap X atau kita notasikan dengan DU per DX itu adalah 10X pangkat 4. Jelas ya? Kenapa? Karena 5 kali 2 kan 10, X, 5 kurang 1, 4. Oke. Sekarang kita juga bisa memisalkan bahwa Y sama dengan 2X pangkat 5 min 3 pangkat 20 ini adalah sebagai Y sama dengan U pangkat 20. Kenapa ya? Jelas karena 2X pangkat 5 min 3-nya adalah tadi kita misalkan sebagai U ya. Jadi Y-nya adalah U pangkat 20. Nah, ini juga bisa kita turunkan. Turunannya gampang sekali ya. Tapi tinggal dikalikan ke depan 20 kali 1 nih. 20 U pangkatnya berkurang 1 ya. 20 berkurang 1 jadi 19. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan dengan aturan rantai yang tadi. Dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, di mana dy per du-nya itu kan dy du itu di sini sudah ada ya 20 pangkat 19. Sedangkan du dx sudah ada 10x pangkat 4. Nah, sekarang kita akan substitusikan, akan masukkan ya, karena nilainya sudah ada, gampang sekali ya. Dy du-nya berapa tadi? 20U pangkat 19. Ya udah, tulis 20U pangkat 19. Dikali dengan turunan dari U per X. Atau turunan dari U ya, du dx. Jadi 10X pangkat 4 dari sini ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai yang ini. 20U pangkat 19 dikali 10X pangkat 4. Nah, sekarang karena di sini masih mengandung U ya, sedangkan yang diminta itu dalam bentuk variabel X semua. Kita harus mengganti U-nya dengan variabel X. Yaitu di sini ya, U-nya adalah 2X
pangkat 5 min 3. Ya sudah, kita ganti aja U-nya dengan 2X pangkat 5 min 3. Pangkat 19. Nah, ini bisa dikalikan nih. 20 yang ada di depan dengan 10X pangkat 4 yang ada di belakang ya. Supaya lebih rapi. Sehingga menjadi 20 kali 10X pangkat 4 adalah 200X pangkat 4. Kali 2X pangkat 5 min 3 pangkat 19. Jelas ya? Ini sangat mudah sekali. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar atau di forum diskusi. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Diketahui Y sama dengan 3 per X pangkat 3 min 7X min 1000 pangkat 9. Tentukan daya dx. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini jangan dulu panik ya. Kita misalkan aja nih dengan U. Yang mana yang dimisalkan dengan U? Yang dalam ini nih. Ya, yang X pangkat 3 min 7X pangkat 2 min 1000. Nah, itu kita misalkan sebagai U ya. Sehingga sama seperti yang sebelumnya, cara yang sebelumnya, kita cari DU dx. DU dx ini artinya turunan U terhadap X. Ya udah, kita turunkan. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X pangkat 2 ya. 3 kali X, 3X. Ini 3-nya dikurang 1. Nah, ini 14 itu 2 kali min 7. Min 14X, 2-nya dikurang 1. Jadi min 14X. Selanjutnya, karena tadi U-nya dimisalkan, karena tadi ini bagian bawahnya itu dimisalkan sebagai ini X sebagai U ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini nih. Y sama dengan 3 per U pangkat 9. Karena si bagian yang ininya nih, yang X pangkat 3 min 7X kuadrat min 10 min 1000 itu adalah U. Jadi bisa kita tuliskan Y sama dengan 3 per U pangkat 9. Nah, apabila kita rubah ke dalam pangkat positif, maka ini pangkatnya ini bisa ditaikkan ke atas U-nya. Tapi tanda pangkatnya berubah ya, asalnya positif jadi pangkat negatif. 3U pangkat min 9. Nah, dan kita bisa mengambil turunan dari sini, turunan dari Y terhadap U atau DYDU. Itu adalah min 9 kali 3. Min 27 pangkat min 10. Kenapa min 10? Ya, karena kan min 9 dikurangi 1. Min 9 kurang 1 min 10. Oke, jelas ya? Kita masukkan aja ke rumus yang tadi. Aturan rantai ya. DY/dx sama dengan DY/du kali du dx. DY/du-nya sudah ada nih, min 27 pangkat min 10, du/dx-nya sudah ada yang di atas. 3x kuadrat min 14x. Kita substitusikan atau masukkan. Nah, sehingga daya du-nya ini menjadi min 27 pangkat min 10, du/dx-nya yang ini ya, 3x kuadrat min 14x. Nah, karena masih mengandung variabel u, kita ganti u-nya, kembalikan lagi ke x, yaitu di sini. U sama dengan x pangkat 3 min 7x kuadrat min 10, min 1000 ya. Oke, sehingga nah ini didapat dengan cara mengganti U yang ini nih menjadi yang asal. X pangkat 3 min 7X min 1000 itu adalah U yang ini. Oke, jelas ya. Pangkat min 10 yang ini tidak berubah sisanya. Oke, inilah hasil yang bisa kita dapatkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di forum diskusi atau di kolom komentar. Satu soal lagi ya. Nah, ini yang lumayan lebih kompleks ya soal yang ini. Tentukan daya dx dari fungsi y sama dengan ln dari cos x pangkat 5 min 2. Nah, di sini hati-hati ya. Di sini harus memisalkannya dengan beberapa fungsi. Tidak hanya dengan dua fungsi seperti tadi, fungsi y dan fungsi u. Nah, di sini ada 3 fungsi. Yang satu ini, yang paling dalam, x pangkat 5 min 2. Kemudian ada cos, kemudian ada ln. Ada 3 ya di sini. 3 bagian fungsi di sini. Sudah, kita misalkan aja. Yang pertama, yang besar dulu ya. Y sama dengan ln sesuatu. Yang ini dianggap sesuatu. Sesuatunya itu adalah U. Y sama dengan ln U. Nah, itu ya. Fungsi yang besarnya dulu. Kemudian, U-nya sendiri apa? Ya, lihat. Apa yang ada di dalam setelah ln apa? Oh, cos. Cos sesuatu juga. Ya, cos U1. Ya, misalkan di sini, si X pangkat 5 min 2-nya kita tuliskan U1. Nah, U1-nya sendiri apa? Oh, U1-nya sendiri adalah X pangkat 5 min 2. Jelas ya? Ini susunannya. Nah, sekarang kita
ambil turunan dari masing-masing fungsi ini. Y sama dengan ln U. Artinya dy du turunan y terhadap U adalah 1/U. Ini kalian kalau misalnya bingung, lihat lagi di bab sebelumnya bahwa turunan dari ln X adalah 1/X. Ya, berarti turunan dari ln U adalah 1/U. Oke, gitu aja. Terus selanjutnya, nah di sini ada yang kedua. U sama dengan cos U1. Turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos, ini bisa dilihat di tabel di buku ya. Buku BMP juga ada ya ini. Turunan dari cos adalah min sin. Min sin. Ini rumus ya, min sin U. Cos U1 diturunkan menjadi min sin U1. Nah, turunan U1 karena dia di sini U1 itu X pangkat 5 min 2, kita turunkan ya seperti yang tadi nih. 5 kali X, 5X pangkat 4. Pangkatnya berkurang 1. Ini min 2 ini kan konstanta, tidak ada X-nya. Jadi 0 ya. Oke, setelah kita dapatkan semua turunannya, kita gunakan aturan rantai. Nah, karena aturan rantainya mengandung 3 buah fungsi ya, yaitu fungsi Y, fungsi U, dan U1, maka kita tuliskan seperti ini. dy dx sama dengan dy du. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, kalau kita coret-coret ya, dy du kita coret, du1 du1 kita coret. Jadi hasilnya kan tetap dy dx. Itu seolah-olah ya seperti pecahan gitu. Nah, sekarang kita masukkan ya. dy du-nya nanti kan tadi kan sudah ada, yaitu 1/U. du1-nya sudah ada, yaitu min sin U1. du1 dx-nya kan sudah ada, yaitu 5x pangkat 4. Ya udah, kita masukkan aja. Nah, oke. Seperti ini. dy du 1/U, du1 min sin U1, ini dikali 5x pangkat 4. Nah, ini apakah sudah selesai? Belum. Karena variabel hasilnya belum semuanya variabel X. Ini ada U, ada U1. Kita harus merubah ya. Ini ke dalam variabel X. Itu dengan cara mengganti. U-nya berapa? U-nya kan tadi ini. U-nya itu adalah cos U1. Ini kan ada U. Kita ganti dengan cos U1. Oke, dengan cos U1 dulu. Sedangkan U1-nya ganti dengan yang ini. X pangkat 5 min 2. Substitusi ke sini ya. Sehingga hasilnya, nah, kelihatan kan? Kenapa ini ada min di depan ya? Ini kan kali ya, tadi minnya ini kan perkalian 1/U dikali min sin U1. Jadi minnya dikedepanin aja ya. Jadi min depan, jadi 1/cos U1. Cos U1 itu adalah apa? Ini mengganti dari U. U-nya adalah cos U1. Nah, sekarang yang ini dari mana nih? Sin X pangkat 5 min 2. Nah, ini tuh adalah U1. Tadi kan di atasnya sin U1. U1-nya X pangkat 5 min 2. Jadi kita ganti U1-nya dengan X pangkat 5 min 2. Yang ini tetap ya, 5X pangkat 4 tidak perlu diganti. Oke. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena masih ada U1 di sini. Cos ada U1. Tidak boleh semuanya harus dalam bentuk X. Jadi kita langkah berikutnya ganti nih U1-nya dengan X pangkat 5 min 2 ya. Oke. Selanjutnya kita ganti tadi U1-nya dengan X pangkat 5 min 2. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sampai sini juga sudah selesai ya. Nah, cuman kita bisa lebih menyederhanakannya kembali. Ini kan bisa dikalikan nih. 1 kali sin X pangkat 5 min 2. Kita kalikan aja. Nah, dan 5X pangkat 4-nya bisa kita simpan di depan. Jadi yang cosnya di belakang, yang sin dan cosnya di belakang, 5X pangkat 4-nya kita kedepanin. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, 5X pangkat 4 kita kedepanin sini, min 5X pangkat 4. Yang ini sin X pangkat 5 min 2 kali 1. Jadi sin X pangkat 5 min 2 per cos X pangkat 5 min 2. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa dalam rumus trigonometri, ya, kalau bingung mungkin kalau ada yang lupa, nanti dibuka lagi materi trigonometrinya ya. Itu ada rumus kalau sin alfa gitu ya. Sin alfa per cos alfa gitu. Ini rumus trigonometri ya. Ada sin alfa per, ini di SMA ini ya. Alfa ini sama dengan tangen
tangan alfa. Nah, ini rumusnya ini ya. Jadi kalian nanti akan juga bekerja dengan aturan-aturan seperti ini. Gimana kalau dibalik nanti kalau ada soal yang lain ya? Kalau yang ini kita pakai yang ini. Nah, kalau ada soal yang lain sih, ya nanti misalnya cos alfa ya. Cos alfa per sin alfa apa? Ini kan kotangen ya. Kotangen alfa. Oke. Oke, ini salah satu contoh yang pakai menggunakan aturan trigonometri. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini kan kelihatan ya. Sin per cosnya ini berubah menjadi tangen. Pakai rumus yang ini ya. Yang atas nih, sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa. Nah, makanya ini berubah jadi tangen. Kenapa? Karena sudutnya sama. Sama-sama ini alfanya kan ini. Anggap aja ini sebagai alfa x pangkat 5 min 2. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ini hasilnya nih. Ini 5x pangkat 4 kali tangen x pangkat tangen x pangkat 5 minus 2. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda untuk menanyakan di forum diskusi atau di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.